auditori kah? Nah ini asesmen awal, minat belajarnya seperti apa, putra-putri Bapak Ibu atau murid-murid Bapak Ibu, begitu ya. Nah, terus Bapak Ibunya login PMM, menggunakan akun belajar ID, misalnya melakukan pelatihan mandiri di PMM, bisa bareng-bareng, seperti ini komunitas belajar, bisa sendiri-sendiri, begitu. Gurunya melakukan asesmen awal di kelas. Berdasarkan asesmen awal itu guru melakukan pembelajaran diferensiasi yang beda-beda gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau siswanya sukanya visual, berarti pembelajaran untuk siswa itu harapannya melalui media visual. Siswanya sukanya auditori, berarti usahakan untuk siswa itu banyak karena auditori gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi pembelajaran yang terdiferensiasi, berbeda-beda sesuai dengan potensi anak, sesuai dengan minat anak, sesuai dengan kesiapan anak begitu. Silang, operator yang login PMM, gurunya tidak melakukan asesmen awal, tidak belajar PMM, tidak melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi kunci keberhasilannya dua, Bapak Ibu, asesmen awal, pembelajaran berdiferensiasi atau terdiferensiasi, dan Bapak Ibunya melakukan pelatihan mandiri di PMM. Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan lah. Ini tambah semangat gitu ya. Nanti bahwa Bapak Ibu lakukan ini sudah merupakan komunitas belajar daring, saling belajar yang itu tentu saja disarankan tadi di strategi atau dukungan implementasi kurikulum merdeka. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekilas tentang IKM, PMM, begitu komunitas belajar yang sedang melakukan ini. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat Bapak Ibu. Semua belajar secara berkelompok seperti ini ya, di daring, di dunia daring. Sekali lagi Bapak Ibu adalah masuk strategi belajar daring. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau di Sumatera ada Sungai Asahan. Cakep. Di Jawa ada Segara Anakan. Cakep. Kalau saya ada kesalahan, mohon saya dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya langsung ya Bu Suci karena ada workshop, sedang ada workshop. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga kami dapat menjalankan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, terima kasih sekali lagi. Bu Suci, Bapak Ibu semua, Bu Ika ya. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak atas kehadirannya. Maafkan segala kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi sambutan dari BBGP Jawa Barat selaku Ketua Tim Kerja, yaitu Bapak Dr. Trisno Ihwanuddin SSM, SSI MA, yang intinya adalah kunci keberhasilan dari kurikulum merdeka, yaitu kesadaran sekolah melakukan asesmen awal dan pembelajaran berdiferensiasi. Terus satu lagi, alhamdulillah kita sudah termasuk di komunitas belajar yang sudah tadi antar sekolah, antar lembaga, dan alhamdulillah kita sudah antar provinsi ya Bu Amel ya. Alhamdulillah. Ya, Bu Suci. Selanjutnya langsung melangkah ke materi. Untuk itu acara saya serahkan kepada moderator yaitu Ibu Ika. Silakan Bu Ika. Terima kasih kepada Ibu Suci yang sudah memberikan waktu kepada saya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama, saya hormati Bapak Dr. Andes Trisno Ihwanuddin, SSI MA,
yang merupakan WD Suara Ketua Tim Kerja IKM BBGP Jawa Barat. Terima kasih ya Pak atas kehadiran dan sambutannya juga. Selanjutnya yang terhormat Ibu Julia Amelia SPD selaku Ketua dari IMM Aceh Selatan. Dan yang terhormat Ibu Apriledia Danita atau disebut Ibu Bundadin selaku Ketua Komunitas Belajar IP Malang. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Merdekawati dari SPSTP Kuntum Mekar 2 Sukabumi yang akan membantu acara webinar hari ini. Webinar sore ini yaitu dengan tema pemanfaatan PMM dalam pengisian PBD dan e-raport jenjang PAUD dengan narasumber hebat. Yang pertama yaitu Ibu Julia Amalia SPD. Assalamualaikum Ibu Amel. Waalaikumsalam Bu Ika. Iya. Dengar suara saya ya? Iya, saya dengar Bu, jelas. Jelas, Bu. Mungkin sinyal saya yang ada jelek. Selanjutnya narasumber kedua yaitu Ibu Dwi Yuniati Ningsi SE, Kepala PAUD Saya Anak Indonesia Jakarta Utara. Ibu Dwi sudah hadir? Mbak, sudah hadir saya. Assalamualaikum Ibu Dwi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nggak, Mbak? Ibu? Ada Ada, Bu. Bu. Iya. Ya. Maaf, di saya Terima sedang kasih. adzan ya, terdengar tidak suaranya. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan profil narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Julia. Sebentar ya, di saya sedang adzan. Terdengar nggak suaranya? Muncul tidak, Bu? Allah Akbar. La ilaha illallah. Maaf. Baiklah, saya bacakan saja. Julia Amalia, praktisi PAUD.
adalah Kepala Sekolah Terpadu Insan Madani Meke Aceh Selatan. Beliau berpengalaman sebagai Kepala KB Pemangku dari 2002 sampai 2005, lalu menjadi Guru TK Akdar Insan Mulia dari 2025 hingga 2010, lalu menjadi Kepala PAUD IMM dari 2012 sampai sekarang. Beliau juga terapis ABK dari 2006 sampai dengan sekarang. Kepada Ibu Julia Amelia, saya persilakan. Mangga Bu Amel. Terima kasih Bu Ika. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dari IPI. Budin, apa kabar? Baik, Budin? Sehat Budin ya? Baik. Nah, teman-teman, alhamdulillah. Tadi menjemput anaknya dulu. Oh iya, baik. Terima kasih teman-teman. Baik, kelihatan ya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Baik. Jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala bil huda wa dinil haq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih teman-teman. Hari ini adalah seri ketiga kita sehubungan dengan bagaimana perencanaan berbasis data ini ya, dan bagaimana proses perencanaan ini dilakukan, dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Dwi tentang e-raport. Saya ambil di bagian PBD-nya. Izin saya share screen ya. Terima kasih. Baik. Monggo. Sudah terlihat? Dah, oke. Sudah, Alhamdulillah ini ada slide yang akan kita lihat, tidak banyak, sedikit. Kita nanti mau praktek aja ya. Praktek nanti kalau bisa teman-teman sudah mendownload dulu yang dari PBD di Selingjar kita ya. Insya Allah nanti kita akan pahami. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Sebelum kita masuk ke perencanaan berbasis data PAUD ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan masukan atau memberikan pengalaman apa dan mengapa perencanaan berbasis data ini? Silahkan diketikkan di kolom chat. Pertanyaan pertama, apa dan mengapa perencanaan berbasis data? Boleh silakan supaya kita menyamakan persepsi, barangkali di antara teman-teman ada yang sudah memahami lebih jauh dibanding saya, kita hanya berbagi informasi untuk menguatkan kita. Silakan dituliskan apa dan mengapa perencanaan berbasis data. Ya Bu Ika juga boleh silakan, atau mau resen boleh. Teman-teman yang mau memberikan tanggapan, kenapa ya pentingnya, mengapa ya berbasis data ini harus kita ketahui, seperti yang tadi disampaikan Bapak, bahwasanya semua keseluruhan itu nanti akan direncanakan melalui perencanaan berbasis data. Silakan teman-teman. Oke. Ada yang berpendapat? Kira-kira apa ya? Apa dan mengapa perencanaan berbasis data ini gitu. Dan mengapa ini harus kita pahami gitu ya. Belum ada ya? Belum ada Bu Ika ya? Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua. Kalau nggak ada, ini saya tuliskan aja. Apa dan mengapa? Sudah ada, dan mengapa? Sudah ada yang jawab satu orang. Oke. Bu Eni Rosiko, semua permasalahan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan solusi berbasis ilmiah. Oke. Ada lagi untuk pengambilan keputusan yang lebih informatif dan berdasarkan bukti yang jelas. Iya, betul. Ada lagi? Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana proses perencanaan ini dilakukan? Silahkan, mungkin ada yang sudah melakukannya atau di semester lalu sudah pernah loh mengirimkan ini ya. Bagaimana proses perencanaan ini dilakukan? Gitu. Silakan. Mengapa tadi, karena kenapa kita harus melakukannya untuk mengambil keputusan? Iya, betul sekali ya. Yang pertanyaan keduanya, bagaimana proses perencanaan ini dilakukan? Menggunakan apa gitu? Silakan. Ada? Oke.
Kita ke slide selanjutnya. Ini slide tidak banyak karena kita nanti mau praktek ya. Bu Ika, maaf waktu saya berapa menit nih Bu Ika? 15.32, 30 menit ya? Iya. Ya, baik. Nah, teman-teman, ada yang menuliskan? Oke. Selanjutnya, Belum ada, memahami. Bu. Ya, kenapa Bu Ika? Nggak ada Belum ya? ada yang Oh, ini ada nih. itu Bu Eni Lovika. Mampir kalau ke arah Bandula. Oke. Belum Yang ada. kedua ini, slide ini memahami perencanaan berbasis data dan posisinya dalam evaluasi PAUD. Tadi yang seperti dikatakan Bapak, evaluasi itu dari mana dulu, diagnostis, ya, non kognitif dan kognitifnya. Nanti kita akan lihat. Ya, oke. Nah, ini dia. Terdapat 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data, yaitu IRB yang harus teman-teman pahami. Mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan dalam profil pendidikan. Profil pendidikan siapa? Lembaga kita masing-masing. Lakukan refleksi capaian pemerataan dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Itu untuk kabupaten kotanya. Yang ketiga, melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, dalam kurung di sini BOS, BOP, dan untuk daerah APBD. Jadi rapor pendidikan ini siapa sih yang memakainya? Pertama sekolah, ya, kedua oleh pihak pimpinan daerah untuk menyelesaikan akar masalah yang terjadi. Misalnya gini, dalam 1 tahun anggaran ada laporan banyak dari semua sekolah karena sudah mengisi perencanaan berbasis datanya. Mereka mengisikan banyak kerusakan alat main, tidak punya bangunan, itu kan diisikan. Nanti kan akhirnya dikumpulkan ke kabupaten dan itu dapat nanti dicarilah akar permasalahan. Terus bisa jadi masalah SDM-nya gitu. Jadi identifikasi, refleksi dan benahi. Nanti kita lihat di ininya ya, di kolom pengisiannya. Nanti saya akan ajak teman-teman memahami bagaimana itu sehingga akhirnya nanti kita dapat merumuskan BOS tadi ya atau BOP gitu ya. Oke. Selanjutnya perencanaan berbasis data dalam konteks evaluasi ya. Pertama, instrumen evaluasi layanan kita. Yang kedua itu masuk ke profil pendidikan. Selanjutnya dievaluasi internal oleh refleksi dari satuan pendidikan. Jadi tadi IRB tadi ya, identifikasi, kita refleksi ya. Lalu kita melakukan evaluasi eksternal melalui akreditasi atau evaluasi kinerja Pemda. Ini dilakukan masing-masing satuan. Nah, perencanaan berbasis data atau PBD merupakan salah satu bagian evaluasi internal dan evaluasi sistem berdasarkan aturan Menteri Permendikbudristek nomor 9 tahun 2002 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kita harus tahu nih. Jadi ketika nanti disuruh Ibu silahkan diisi PBD-nya, kita harus tahu berdasarkan apa sih undang-undang yang mengatur nomor 9 tahun 2002. Jadi kalau misalnya kita tidak mau melakukan perencanaan berbasis data, tidak mengisi, bisa jadi teman-teman nantinya tidak dapat arkas untuk mengisi BOP-nya gitu ya. Jadi satuan PAUD melakukan PBD berdasarkan hasil survei. Survei Suling Jar ini insya Allah akan dilaksanakan sekitar Agustus sampai September 20, kalau tidak salah 24 Agustus sampai 22 September itu harus diisi oleh semua lembaga. Nah, juga bagian dari evaluasi internal dalam bentuk data komprehensif yang telah diolah oleh Kemendikbudristek, hasil disajikan dalam bentuk profil pendidikan di plafon rapor pendidikan masing-masing. Jadi kalau nanti Bu Ika masalah e-raport anak-anak, tapi kalau ini untuk lembaga kita gitu ya. Nah, oke. Sehingga rencana peningkatan mutu pendidikan akhirnya menjadikan pelaksanaan peningkatan mutu secara berkesinambungan sehingga nanti terbit profil pendidikan untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, profil pelajar Pancasila, sehingga semua berdasarkan dari satu data. Jadi kalau kita tidak mengisi PBD itu, nantinya sekolah kita tidak ketahuan nih, gitu ya, apa-apa saja yang menjadi
isu penting yang harus diperbaiki, apakah SDM-nya, apakah bagaimana sarprasnya, atau bagaimana tingkat pemahaman nantinya teman-teman dalam mengaplikasikan kurikulum Merdeka ini. Itu nanti ada keluarnya. Jadi hasil identifikasi ERB tadi ya, hasil identifikasi ini refleksi dan benahi dimasukkan dalam satu dokumen penganggaran atau RKAS untuk kemudian dilaksanakan, dimonitor. Nanti kita akan lakukan. Langkah pertama adalah analisis profil pendidikan atau identifikasi. Nanti kita akan masuk ke identifikasi. Langkah kedua, analisis akar masalah atau refleksi. Langkah ketiga, perumusan program dan kegiatan benahi. Ya, dilanjutkan. Langkah keempat, memasukkan hasil rumusan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Ya, langkah kelima, pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir, monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah nantinya kepada lembaga-lembaga yang sudah mengisi PBD-nya, lalu mengupload arkasnya, sehingga ketahuan nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pengisian perumusan program kegiatan benahi, gitu ya. Nah, rencana jangka panjang menengah ini direncanakan oleh satuan pendidikan sehingga berbentuk menjadi rencana tahunan yang akan diupload ke Arkas atau dokumen anggaran ya. Jadi profil pendidikan nanti dalam satuan lembaga, laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagaimana dari hasil evaluasi dan sistem pendidikan tersebut, gitu ya. Nah, jadi kita cukup memahami tadi apa? IRB. Jadi IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi, gitu ya. Oke. Untuk penjelasan ini, kalau kecepatan nanti boleh di ini ya, boleh diinterupsi. Dan ini sudah selesai karena yang terpenting adalah bagaimana kita memahami pengisiannya. Saya akan masuk kepada pengisian lembaga kami ya. Saya punya file ini. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Bun. Belum ya. Oke, sebentar. Belum, Bunda. Belum, Bunda. Belum kelihatan. Oke. Ya. Kita ke sini ya. Udah kelihatan? Oke. Ya. Udah, Bunda. Ini adalah I-nya tadi, Sudah. identifikasi ya. Ini adalah identifikasi. Lembar ini bertujuan membantu satuan PAUD melakukan evaluasi diri. Jadi teman-teman yang belum punya ini bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah. Sekarang guru-guru pun boleh ikut mengisi ini. Kalau tahun lalu 2022 yang ngisi ini saya, kepala sekolah dan operator. Tapi sekarang seluruh komponen sekolah boleh ikut mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi kekurangan sekolah. Nah, ini kan identifikasi evaluasi diri, apakah sistem pengajarannya, apakah kurikulumnya, apakah materinya. Jadi bertujuan untuk meningkatkan lembaga tersebut tahu bagaimana perbaikannya. Karena ini nanti akan dimasukkan ke ujung-ujungnya nanti akan pembenahan pelaporan untuk RKAS BOP-nya gitu ya. Jadi ini. Nah, hal yang perlu dipahami tentang lembar evaluasi diri ini, satu visi ya, indikator kinerja merujuk pada indikator dimensi D dan E. Yang mana dia nanti? Konsisten dengan kerangka PAUD berkualitas dan transformasi PAUD dalam PSP dan akreditasi. Itu dia, satu visi dia. Nah, yang kedua, hasil evaluasi bukan raport satuan pendidikan, tapi hasil diri tidak dimaknai sebagai data objek, melainkan hasil refleksi. Saya menyelenggarakan lokakarya kemarin di semester awal bulan Juni sebelum kita libur besar. Saya memanggil semua guru-guru dalam lokakarya. Di lokakarya saya tampilkan ini, yuk kita sama-sama evaluasi, yuk kita cari tahu yuk kekurangan sekolah kita. Dan sehingga saya dengan operator tidak capek mikir lagi. Jadi operator dan saya mendampingi teman-teman, ayo cari tahu apa-apa saja sih yang sudah terjadi di sekolah kita gitu ya. Mohon maaf nih saya ngisinya yang udah full nih ya, nanti nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Nah, dari tidak berisiko sehingga nanti kita dapat meminimalisir, sehingga
satu lembaga kalau dia mengalami tingkat risiko yang tinggi itu dapat diminimalisir dari evaluasi ini. Jadi hasil evaluasi adalah milik sendiri. Beda sekolah saya dengan sekolah teman-teman gitu ya. Sehingga tidak menjadi dasar pelakuan apapun terhadap satuan. Hanya saja yang terpenting kita dapat melakukan sejujur-jujurnya apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Kalau memang enggak, tuliskan enggak. Kalau memang iya, tuliskan iya gitu ya. Nah, yang keempat, yang utama adalah proses. Apabila ada hasil evaluasi yang menunjukkan kondisi yang belum baik, justru tersebut merupakan keberhasilan satuan PAUD dalam mengidentifikasi. Jadi, enggak juga kita tulis baik, benar. Sementara yang kita tidak tampilkan baik, ya berarti kita tidak jujur gitu. Jadi tuliskan aja, oh kayaknya yang ini kita kurang nih, belum nih gitu ya gitu. Mohon maaf nih kalau nanti teman-teman melihat punya saya, karena memang sesuai dengan proses pengisian, saya memanggil semua guru menanyakan pada saat Loka Karya kemarin untuk item ini bagaimana nih. Jadi objektif karena bukan saya yang mengisi, tapi kenyataan yang di lapangan guru-guru yang mengisi. Nah, proses ini dilakukan oleh kepala satuan. Jadi teman-teman nanti ajak kepala sekolahnya untuk bersama-sama mengisi PBD ini. Sehingga apa? Sehingga sinkron apa yang teman-teman lakukan di lapangan atau kepala sekolah melakukannya. Tahun lalu itu iya, saya meraba karena tahun lalu tidak diminta guru. Jadi ketika saya isi memang pemahaman saya mengisi sesuai dengan apa yang saya alami, saya lakukan dan saya kerjakan. Tapi tidak saya kerjakan bagian mengajar. Nah, ini yang terpenting. Kalau saya mengisi sebagai kepala sekolah, otomatis saya tidak sedetail yang dilakukan guru. Itu tujuannya kenapa bersama dengan pendidik di satuan PAUD Anda, gitu ya. Oke. Satuan PAUD didorong mengisi lembar evaluasi diri sejujurnya sehingga mendapatkan gambaran kondisi yang baik gitu ya. Sebelum mengisi lembar evaluasi, Satuan PAUD memahami layanan seperti apa yang sudah disediakan. Ini dia ya. Dia ada 3. Namun tahukah teman-teman dari seluruh indikator layanan perlu dipantau ada 3 yang menjadi prioritas. Pertama, perencanaan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Kan ini yang dilakukan guru, makanya tadi saya harapkan guru-guru harus ikut mengisi ini. Yang kedua D3, muatan pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi. 6 kemampuan pondasi itu harus ditampilkan seperti tadi yang disampaikan Bapak gitu ya. Indeks kemitraan dengan orang tua ini salah satu poin terpenting untuk kesinambungan stimulasi di satuan PAUD dan di rumah. Ya, mengarah pada kemitraan bagaimana orang tua berkesinambungan memberikan layanan setelah kita berikan. Ini dia ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini dia gambarannya evaluasi diri ya. Ini tertutup ini ya, tertutup. Saya tidak bisa menampilkan. Di sini ada, tunggu. Nih, ya. Ini ada sekitar baca aku. Kita dari sini dulu, ya. Ini yang pertama. Jadi ada 3, lembar evaluasi diri, lembar identifikasi, lembar 3 IRB RKT, lembar 4. Jadi silakan mulai dengan klik tombol berikut. Kita klik keluar yang ini ya. Oke, di sini ditanya apakah satuan pendidikan Anda gitu kan, apakah satuan pendidikan Anda sudah melakukan perencanaan di tingkat satuan, sudah memilikkah KSOP ya. Kalau sudah kita klik sudah. Terus jadi di sini diperhatikan dulu bagaimana praktek perencanaan pembelajaran di satuan PAUD Anda gitu kan. Oke. Ditanya lagi, satuan memiliki KSOP berisikan informasi mengenai perencanaan pembelajaran, iya gitu kan. Saya tanyakan ini ke guru-guru sehingga ketika kita mengklik misalnya, oke, saya klik di sini, saya tidak klik di sini, saya hapus di sini. Dia langsung berubah, perlu pengembangan gitu. Tapi kalau sesuai dengan yang kita isikan dia akan berperiak gitu ya. Misalnya saya klik di sini tidak, saya hapus di sini. Kondusif. Jadi teman-teman berikan tanda pada kotak yang paling sesuai dengan satuan PAUD kita. Jadi kita isi. Kalau memang tidak, nah itulah tadi katanya lebih baik kita mengisikan sejujurnya. Itulah IRB kita, identifikasi yang sesungguhnya. Oke ya. Ini untuk poin D1, perencanaan proses pembelajaran yang efektif. Ketika
kepala sekolah bilang kita punya loh KSOP, ditanya sama guru, mana Bu KSOP-nya? Belum ada misalnya belum ada ya, belum selesai. Berarti kita tidak boleh menuliskan udah ada. Berarti perlu pengembangan begitu. Jadi ini langsung berubah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti dapat terbaca. Berarti ada hal yang harus dilengkapi loh gitu. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Silahkan. Saya mau ini dulu. Oke. Ya. Kalau sekarang sudah bisa diakses semua guru, Bun, saya memberikan ini kepada guru dan mengisi bersama sehingga kita memahami ya. Oke. Jadi ini lembar evaluasi diri, lembar identifikasi sehingga kita tahu nih. Misalnya ini kan karena tadi saya tidak membuat misalnya. Jadi kan ditanya pada saat pengisian, Ibu mana KSOP-nya belum ada, berarti ya kita klik di sini belum ada gitu. Jadi dia sehingga berubah, perlu pengembangan gitu ya. Oke. Kami kemarin sudah tahap pengisian RKAS karena ini sudah selesai ya. Oke, kita lanjut ke sini, elemen kualitas proses pembelajaran. Di sini pendekatan pembelajaran sesuai untuk anak usia dini. Berarti di sini kondisinya dia prima gitu ya. Nah, di sini bagaimana praktik di satuan PAUD Anda? Berikan tanda X atau pada satu kotak. Jadi kita X untuk satu kotak. Misalnya saya tidak mengklik ini ya, saya belum klik. Saya tanya sama guru-guru, sering terjadi perilaku yang mengganggu aktivitas pembelajaran enggak? Enggak, Bun, anak-anak sudah kondusif. Ada beberapa perilaku yang mengganggu aktivitas pembelajaran. Enggak, kata guru-guru. Nah, ini yang tadi saya katakan, praktik pengelolaan kelas harus siapa yang ikut? Guru-guru gitu dah. Anak terkadang mengganggu aktivitas. Jadi yang dipilih kemarin adalah ini. Anak terkadang mengganggu aktivitas tetapi akan langsung merespon arahan pendidik dan kembali belajar. Jadi tidak terlalu rempong ya kelas itu ya, karena kita kelasnya satu guru, satu base camp itu 16 anak. Karena ruangan kami di sini open space ya, tidak ada sekat-sekat, tidak ada kelas-kelas, jadi anak bisa tahu kejadian di kelas sebelah dengan pandangan mata dan suara gitu. Nah ini ya, jadi ketika kita klik di sini, karena tidak mungkin guru-guru ketika saya bilang semua anak mengetahui peraturan dan harapan kelas secara umum menaatinya sehingga kegiatan belajar minim gangguan. Enggak, realistisnya enggak mungkin. Kenapa? Karena memang bagi kami ruangan kelas kami karena tidak berjarak, karena menyatu semua, jadi kami pilih yang ini kemarin. Kalau misalnya kita tukar dengan yang ini ya, kan jadi prima, tapi guru-guru tidak menerima keadaan semua anak mengetahui aturan. Memang semua anak mengetahui aturan, hanya saja memang terkadang anak-anak terganggu aktivitas pembelajarannya, tapi mereka langsung menerima arahan. Jadi ini kita harus buat sejujur-jujurnya sehingga yang kita akan dapatkan yang mana yang untuk diperbaiki gitu ya. Mungkin begitu dulu, sampai di sini paham? Ya, mulai paham ya Bu Eka ya. Oke, nanti ajak bareng-bareng temennya ya. Oke. Nah, selanjutnya elemen kualitas proses pembelajaran. Saya harus ngebut nih ya Bu Eka ya. Bagaimana praktik di satuan PAUD Anda? Ini guru lagi, jadi nggak mungkin kepala sekolah yang isi. Pilihlah 2 pada kotak yang paling sesuai dengan kondisi satuan PAUD kita ya. Ketika saya tanyakan, pendidik memberikan hukuman, enggak Bun, kami enggak dong ya. Pendidik menggunakan ancaman secara verbal gitu kan. Enggak dong Bun, kita kan udah memiliki program PHBK dan profil pelajar Pancasila, anti perundungan. Oke. Jadi seru tuh kemarin kita waktu melakukan pengisian data ini, karena dulu saya katakan dulu saya dan operator saya isi-isi, cuman pas untuk beginian kan memang butuh jawaban dari guru gitu ya. Nah, pendidik menggunakan suara keras kepada anak agar anak dapat berjalan tertib. Tidak, kami tidak menggunakan suara keras ya. Pendidik mengarahkan anak agar berperilaku lebih baik dengan nada yang pilihan kata yang nyaman. Misalnya silakan duduk atau gunakan dengan suara pelan, tetapi belum konsisten. Kami tidak, kami memang gunakan komunikasi positif untuk membimbing anak dengan suara lembut dan konsisten menerapkan komunikasi positif. Akhirnya dipilih. Tapi kalau misalnya keadaan sekolah kita di sini ya, ini saya hapus dulu. Keadaan sekolah kita di sini ya. Ini saya tidak, ini saya contreng lagi. Kan dia harus 2. Ini kondusif gitu. Tapi saya tanyakan kembali kepada guru-guru.
kita di posisi mana nih yang kita alami sekarang? Makanya terjadilah ini kondusif dan prima akhirnya. Jadi kalau kita belum konsisten itu kondusif gitu ya. Oke, itu yang untuk elemen 1. Sekarang masih di elemen 1, kualitas proses pembelajaran, penghargaan atas usaha. Ya, di sini ditanya yang utama adalah hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan anak. Apakah pendidik memberikan apresiasi kepada usaha yang dilakukan anak? Oh iya, tentu gitu ya. Ini boleh lebih dari 1. Pendidik memberikan motivasi, yang utama adalah usaha yang diberikan oleh anak. Pendidik mendampingi anak, mengembangkan keterampilan kemampuannya. Jadi inilah dia isian-isian yang harus kita lakukan. Nah, ada isian yang diminta lebih dari 1 dan ada dari yang hanya 1. Ini dia contoh perhatian dan dukungan pendidik. Kita jangan terjebak ya. Ada yang kadang minta 1, tapi kalau kita klik 2, dia minta 1, memang dia tidak mau berubah warnanya di sini, ya. Jadi kalau tadi perlu ada 3 kualifikasi, perlu pengembangan, kondusif dan prima. Prima itu adalah sudah konsisten dan sudah settle gitu ya, sudah mumpuni gitu ya. Oke. Yang ini untuk pembelajaran terdiferensiasi ya. Ketika saya tanyakan kepada guru-guru bagaimana pendidik merancang pembelajaran mengakomodasi perbedaan kebutuhan anak. Kami di sini ada anak berkebutuhan khusus. Namun karena kami tidak memiliki pelatih pendidik yang ahli, sehingga kami tidak mau mencontreng ini dengan apa ya, dengan jujur, dan bukan maksudnya dengan realistisnya kami masih membutuhkan banyak pembelajaran lagi. Kita harus jujur gitu ya. Nah, pendidik belum merancang, kami sudah merancang tapi kami belum maksimal melaksanakannya. Baik, 15:54, 5 menit lagi ya. Berapa? 6 menit lagi. Oke. Jadi ini teman-teman. Jadi kalau kita klik yang diminta sesuai dengan apa? Sesuai dengan harapan sekolah kita, tentu dia akan membuat perubahan warna ya. Kondusif, perlu pengembangan